Selamat datang kembali di channel YouTube Jam 23 Malam. Konten kali ini saya akan mereview pertandingan sepak bola di Liga 1. Ada beberapa pertandingan yang akan saya review. Pertama, pertandingan Maluku Utara Pers Bayangkara dan Persib Bandung melawan Persis Solo, kemudian Persija melawan Persita Tangerang. Kita mulai pertandingan pekan ke-19 Maluku Utara yang secara mengejutkan tim tuan rumah kalah dari Bayangkara dengan skor 1-2. Bayangkara FC sukses meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Maluku Utara. Dalam lanjutan BRI Liga 1 2025, laga yang berlangsung di Stadion Kebanggaan Maluku Utara yaitu Stadion Kairaha dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia bagian timur. Itu berakhir dengan skor 2-1 untuk keunggulan tim tamu. Sejak menit awal, pertandingan berjalan dalam tempo tinggi dengan jual beli serangan dari kedua tim. Petaka bagi tuan rumah dimulai pada menit 18 ketika bek Maluku Nelson Junior menerima kartu kuning usai melakukan pelanggaran keras. 4 menit berselang, Bayangkara membuka keunggulan melalui gol Moses Dibe pada menit 22. Gelandang bernomor 17 tersebut sukses menuntaskan umpan matang dari Pripat Bangga. Gol tersebut sempat menuai protes dari kubu Maluku Utara. Wasit pun melakukan peninjauan melalui VAR pada menit 26 sebelum akhirnya mengesahkan gol dan memastikan Bayangkara unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayangkara tetap tampil impresif. Hasilnya pada menit 52 Moses Moshik nomor punggung 5 berhasil menggandakan keunggulan timnya lewat penyelesaian tenang di kotak penalti. Maluku United mampu memberikan perlawanan berarti pada menit 70. Penyerangan andalan mereka David da Silva mencetak gol balasan yang memperkecil kedudukan menjadi 1-2 dan kembali membuka peluang tuan rumah. Demi mengejar gol penyeimbang, pelatih Maluku Utara melakukan pergantian pemain pada menit 79 dengan memasukkan Dimas Derajat menggantikan Yance Sayuri. Namun alih-alih memberikan dampak positif, Dimas Derajat justru diganjar kartu kuning di menit kemudian. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-2 tetap bertahan untuk kemenangan Bayangkara FC. Sepanjang pertandingan, Maluku United tercatat mengkoleksi 3 kartu kuning yang masing-masing diterima oleh Nelson Junior, Lucas Cardoso, dan Dimas Derajat. Sementara itu, Bayangkara tampil disiplin tanpa menerima 1 kartu kuning pun. Hasil ini membuat Maluku mengkoleksi 37 poin dari 19 pertandingan dan tetap bertahan di peringkat keempat klasemen sementara Liga 1. Di sisi lain, tambahan 3 poin mengangkat Bayangkara ke posisi 9 dengan 28 poin. Pertandingan selanjutnya saya akan mereview pertandingan tentang antara Persija melawan Persita Tangerang. Duel Persita Tangerang dan Persija telah berakhir dengan kemenangan tim tamu. Laga yang berlangsung pada Jumat 30 Januari 2026 di Stadion Indomix Arena ini menjadi sorotan utama. Pekan ke-19 Liga 1 2025-2026. Persija Jakarta berhasil menundukkan tuan rumah Persita dengan meyakinkan, yaitu 2-0 berkat gol dari Gustavo Almeida dan Maxwell Souza. Hasil ini tidak hanya mengamankan 3 poin penting bagi Macan Kemayoran, tetapi juga berdampak
signifikan pada posisi mereka di papan klasemen. Kemenangan ini membawa Persija semakin dekat dengan puncak klasemen, menempel ketat Persib Bandung yang saat ini memimpin klasemen sementara. Persita Tangerang harus menerima kenyataan tertahan di posisi 5. Memperketat persaingan zona papan atas di Liga Super Indonesia. Pertandingan ini juga menandai debut di Liga 1, yaitu pemain naturalisasi Sain Patitama, menambah warna dan jalannya pertandingan. Duel antara Persita dan Persija selalu menyajikan tensi tinggi, dan kali ini tidak terkecuali dengan skor hasil 2-0. Persija menunjukkan dominasi dan determinasi dan memberikan sinyal kuat bagi para pesaing di Liga Super Indonesia musim ini. Persija Jakarta menunjukkan perform dominan sejak pertandingan awal melawan Persita Tangerang. Serangan-serangan terukur macan Kemayoran akhirnya membuahkan hasil pada menit 33 ketika Gustavo Almeida berhasil memecah kebuntuan dengan mencetak gol pembuka ke gawang Persita. Gol ini memberikan keunggulan 1-0 bagi Persija hingga turun minum. Itu menunjukkan ketajaman lini serang mereka. Memasuki babak kedua, Persija Jakarta tidak mengundurkan intensitas serangan mereka. Upaya tersebut kembali membuahkan hasil pada menit ke-50 saat Maxel Souza berhasil mengandakan keunggulan menjadi 2-0, memperlebar jarak dengan tuan rumah. Selain itu, pertandingan ini menjadi momen penting bagi debut Sain Patinama di Liga Indonesia yang masuk sebagai pemain pengganti dan penambahkan solidaritas di tim. Pertahanan Persija tampil sangat solid dan disiplin selama 90 menit pertandingan. Mereka berhasil meredam upaya serangan yang dilancarkan oleh tim tuan rumah. Persita Tangerang kemenangan ini merupakan bukti dan strategi yang matang dengan eksekusi yang apik dari pemain Persija Jakarta di kandang lawan, memastikan 3 poin penuh dalam laga tandang yang penting ini. Yuk kita lihat sampai akhir musim apakah Persija bisa menjadi juara di musim ini atau Persib yang tetap di puncak klasemen. Teman-teman, selanjutnya kita bahas pertandingan Persib versus Persis Solo yang berakhir 1-0 untuk kemenangan lagi tuan rumah. Kemenangan untuk tim lawan, yang berakhir 1-0. Pertarungan sengit terjadi dalam lanjutan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia yang mempertemukan Persis Solo melawan Persib Bandung. Laga yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 31 Januari 2026 ini menunjukkan dominasi tim tamu sejak peluit awal dibunyikan. Persib Bandung yang datang dengan ambisi meraih poin penuh langsung memberikan tekanan kepada barisan pertahanan tuan rumah. Gol yang dinanti-nanti oleh pendukung tim berjuluk Maung Bandung akhirnya tercipta pada menit 39, yaitu Andre Yung menjadi pahlawan bagi Persib Bandung setelah berhasil menggetarkan jala gawang Persis Solo. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga peniup peluit tanda berakhirnya babak pertama dan memasuki masa jeda. Selain terciptanya gol tunggal, Andre Yung pertandingan ini di paruh pertama juga diwarnai dengan permainan disiplin dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan betapa ketatnya upaya tim tamu dalam menjaga area pertahanan mereka dari serangan balik yang dibangun oleh pemain Persis Solo.
Kemenangan sementara di babak pertama ini sangat krusial bagi Persib untuk mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen sementara. Dengan tambahan 3 poin di skor bertahan, Maung Bandung akan semakin menjauh dari kejaran para pesaingnya di papan atas. Di sisi lain, Persis Solo yang ditangani oleh pelatih Cecilia Milo harus segera memutar otak dan melakukan evaluasi taktik agar bisa mengejar ketertinggalan di babak kedua nanti. Strategi pelatih Bojan Hodak terbukti ampuh dalam meredam agresivitas tuan rumah di publik sendiri. Kehadiran pemain-pemain kunci seperti Tom Hai, Eliano Reinders di lini tengah Persib memberikan kestabilan dalam transisi permainan. Sementara itu, Persis Solo masih kesulitan menembus tembok pertahanan Persib yang dipimpin oleh Freddy Krobarba dan kolega. Di babak kedua, langsung melakukan pergantian untuk mengkokohkan lini pertahanan dan mempertajam lini serang. Kakang Rudianto digantikan oleh Alfreanda Dewangga dan Andre Yung digantikan oleh Ramon Tangkil. Dengan pergantian pemain ini, Eliano bergeser menjadi bek kanan dan Dewangga menempati posisi awal yang diisi oleh Eliano, yaitu bek kiri. Di babak kedua, tim tuan rumah yang tertinggal 1 gol lebih meladeni gaya permainan Persib. Mereka lebih bermain terbuka dan terus mencoba membongkar pertahanan Persib. Berbeda dengan babak pertama, kini Persib terlihat lebih menunggu momen untuk menyerang dan merangsak pertahanan Persis. Bahkan di menit 66, Persis yang kerap menyerang mendapatkan peluang. Ramon yang lolos dari awal berhasil menanduk umpan crossing. Untung Teja Sigap berhasil menangkap bola. Walaupun demikian, Persib juga tak berhenti menabur ancaman. Terdapat momen di menit 70, Pranes keluar serangannya dan berduel dengan Ramon Tangkil. Bola yang meninggalkan lapangan langsung dilemparkan oleh Ramon kepada backup. Saat itu Pranes belum kembali ke sarangnya. Beckham yang menguasai bola langsung menendangnya, tapi sayang bola masih melambung di atas mister gawang. Berselang 1 menit, giliran Barros yang mendapat peluang saat itu dalam kotak penalti. Meski terdapat kawalan dari para pemain Persis Solo, Barros mampu memanfaatkan celah dan melepaskan tembakan. Sayang bola yang mengarah ke gawang masih bisa ditangkap oleh Pranes. Di menit 72, Persib melakukan penyegaran untuk mempertahankan keunggulannya dan berusaha menambahnya. Saat itu Adam Alis dan Beckham langsung diganti oleh Luciano Guacocea dan Febri Haryadi. Ban kapten yang asalnya dikenakan oleh Beckham langsung diserahkan kepada Febri Haryadi. Persis yang tak henti mencoba menekan pertahanan Persib saat itu terlihat mendominasi, tapi serangannya kerap dipatahkan oleh para pemain Persib. Saat lolos pun, Teja mampu menahan bola sehingga terhindar dari kebobolan. Di menit-menit akhir babak kedua, Persib mempertebal pertahanan untuk mengamankan poin penuh dengan mengganti Tom Hai, gelandang yang lebih menyerang, oleh Robi Darwis, gelandang yang lebih bertahan di menit 90. Tambahan waktu 4 menit saat itu tentu terasa lama bagi Persib berjuang mempertahankan keunggulan, dan sangat singkat bagi Persis yang berjuang untuk menyamakan kedudukan. Meski kedua tim saat itu saling melancarkan serangan, namun tak ada lagi gol tercipta hingga menit akhir. Alhasil, skor 1-0 untuk kemenangan Persib Bandung. Dengan menumbangkan Persis Solo di hadapan suporternya sendiri, Persib mengokohkan berada di puncak klasemen Super League Indonesia dengan poin 44. Diikuti oleh
Persija Jakarta di posisi kedua yang memiliki poin 41. Setelah mengalahkan Persita dengan skor 0-2. Di posisi 3 terdapat Borneo FC yang memiliki poin 40. Jika nanti Borneo menang lawan PSIM Yogyakarta, tetap tak bisa mengejar Persib Bandung. Selanjutnya, Persib akan menjamu tim yang berada di posisi 4 klasemen, yaitu Maluku United yang memiliki poin 37. Sedangkan Persis yang masih berada di dasar klasemen akan kembali berlaga menghadapi PSIM Yogyakarta. Dengan kemenangan atas Persis Solo, selain mengokohkan klasemen, Persib juga menambah catatan clean sheet di Super League. Kini Persib tetap menjadi tim yang paling banyak clean sheet dengan 10 pertandingan. Oke, teman-teman, seperti itu review sedikit dari pertandingan Liga 1 pekan ke-19. So, nanti kita lihat laga-laga pekan ke-20, nanti saya akan review pertandingan selanjutnya. Jangan lupa teman-teman subscribe video saya, like dan share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.